Pada kesempatan pagi ini, kita akan memulai sesi bimbingan teknis yang pertama ya, setelah kemarin acara webinar terkait peluang beasiswa YTB, Turki Burs Lari. Sudah hadir sekitar 40 partisipan di sini. Mudah-mudahan yang hadir dari awal bisa mengikuti dan sudah bisa mempersiapkan apa-apa saja yang kemarin dibutuhkan sebetulnya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengikuti. Mudah-mudahan ini Allah catat sebagai salah satu ikhtiar terbaik bagi kita, bagi adik-adik yang emang menginginkan kesuksesan kali ya dalam hidupnya, ya diantaranya dengan cara mendapatkan beasiswa YTP tersebut. Makasih banyak juga untuk pembicara di hari pertama ini, Kak Naila yang sudah bisa bergabung. Coba dicek suaranya. Iya, Kak. Oke, udah aman ya. Insya Allah kita akan mulai acara ini. Yang pertama, kita gak serius seperti kemarin sih, ini lebih santai-santai aja, karena emang sesi bimbingan teknis ini hanya akan dipandu oleh saya sendiri, kemudian nanti pembicaranya ada Kak Naila saja untuk di hari pertama, nanti di hari berikutnya yaitu tanggal 13 besok ada Kak Gesta ya, yang akan menemani kalian, membimbing seperti apa sih lebih jelasnya terkait masalah teknis dalam pendaftaran beasiswa YTB tersebut. Oke, sebelumnya mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan insya Allah beberapa jam ke depan, kita harapkan jam 3 sudah selesai ya. Jadi bertepatan dengan waktu asar, waktu Indonesia bagian Barat sudah selesai semua. Apa yang mau ditanyakan nanti ditanyakan, dan mudah-mudahan sudah terjawab semua hari ini. Sebelum misalkan besok kita menginjak kepada acara yang selanjutnya. Tanpa berpanjang kata lagi, nanti langsung saya serahkan kepada Kak Naila untuk acara yang selanjutnya. Silakan Kak Naila. Oke, langsung aja ya. Terima kasih Kak Wildan untuk kesempatannya. Mungkin perkenalan lagi ya Kak, apa nggak usah? Mungkin sekilas aja, tapi kayaknya teman-teman yang di sini udah ikutan juga webinar yang pertama kemarin bareng saya. Setelah kemarin udah webinar gitu ya, maksudnya kita membahas secara keseluruhan tentang beasiswa YTB. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita bakal ngebahas secara lebih rincinya gitu ya, gimana nih teknisnya cara ngisi aplikasi YTB. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang menyiapkan juga seputar berkas-berkasnya gitu ya. Nah itu sekarang coba kita bahas lagi bareng-bareng atau kita coba cek-cek lagi gitu ya. Udah sejauh mana nih persiapan teman-teman untuk mendaftar beasiswa YTB. Nah langsung aja kita coba cek lagi gitu ya kesiapan berkas kita bareng-bareng yuk gitu. Karena berkas yang diperlukan gitu ya, berhubung sudah H-8 juga untuk teman-teman yang mau mendaftar tahun ini, itu dicek lagi, kita lihat apakah semuanya sudah siap yang diperlukan gitu, dan kondisinya udah di-scan belum gitu ya di dalam suatu folder gitu. Di sini juga aku mau ngasih tahu ke beberapa teman, ke teman-teman yang ada di sini, lebih baik gitu ya sebelum kita ngedaftar semua berkas kita di tahap pertama ini, coba di-scan dulu semua folder yang dibutuhkan gitu ya. Nanti setelah ini kan kita akan ngebahas satu-satu apa yang akan diperlukan. Nah itu juga baiknya jadi di-scan lalu di-save di dalam satu folder gitu ya untuk pendaftaran YTB. Kenapa? Biar pas teman-teman upload di aplikasi web itu, web TBBS, punya YTB-nya gitu ya, teman-teman nggak perlu lagi repot nge-scan-in satu-satu, atau nggak perlu lagi upload satu gitu ya. Jadi baiknya di-scan semuanya dulu, di-save
Nah, nanti tinggal di-upload aja gitu, kalau semuanya sudah di-scan. Nah, dari yang paling penting dulu nih, berkas pertama, gimana teman-teman, apakah udah menyiapkan ijazahnya atau surat keterangan lulusnya gitu ya. Jadi, baik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu dipisahin, disiapin gitu, lalu di-scan juga, jangan lupa. Terus yang kedua ada transkrip nilai, ini juga baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau sudah ada foldernya, filenya, itu coba di-scan juga, dimasukin ke satu folder. Yang ketiga, KTP teman-teman atau paspor teman-teman, atau bahkan yang belum punya KTP juga kartu keluarga, itu disiapin dan di-scan juga, gitu. Jangan lupa di-scan. Yang keempat ada pas foto. Nah, ini siapkan pas foto yang formal dengan background putih atau biru atau merah gitu ya. Yang teman-teman punya yang mana aja nggak masalah, bebas gitu. Nah, selanjutnya ada berkas-berkas penting, dan ini berkasnya ada baiknya diketik gitu ya, sudah diketik dalam satu file gitu. Kenapa? Agar memudahkan teman-teman saat memasukkan seluruh data di aplikasi. Jadi berkas-berkas yang ini teman-teman itu karena bentuknya dalam tulisan, saya saranin teman-teman diketik dulu di Microsoft Word atau dimanapun bebas, biar nanti teman-teman bisa langsung meng-copy paste gitu di aplikasinya. Yang pertama ada surat rekomendasi, ini lanjutan dari yang sebelum sih. Surat rekomendasi yang kelima, itu ada surat rekomendasi yang teman-teman punya, ada berapapun, mau cuma 1 atau mau ada 5, itu juga pastikan sudah di-scan, atau kalau memang sudah dalam bentuk folder di device teman-teman, itu juga dimasukin ke dalam file tadi ya, file persiapan ITB. Terus yang keenam ada letter of intent. Nah, pastikan letter of intent yang ingin dimasukkan teman-teman ke dalam aplikasi itu sudah disusun dengan sebaik mungkin dan tidak ada perubahan lagi gitu ya. Ini untuk pendaftaran. Dan ketik isi LOI di dalam file Word agar ketika pengaplikasiannya atau pengen mendaftarnya itu bisa langsung meng-copy paste di aplikasi gitu ya, tanpa ada yang dirubah-rubah lagi. Yang terakhir ada sertifikat, ini bisa sertifikat akademik gitu ya, atau sertifikat di social activities. Itu pilihlah sertifikat-sertifikat terbaik yang teman-teman punya, lalu scan sertifikat dan kumpulkan dalam satu folder gitu ya. Jangan lupa untuk menyiapkan keterangan atau penjelasan dari setiap pencapaian di setiap sertifikat gitu. Jelaskan setidaknya tentang apa yang sudah teman-teman capai dari kegiatan itu, atau dari pencapaian itu gitu ya, lalu posisi teman-teman di dalam kegiatan itu sebagai apa, kalau memang ini misal teman-teman volunteer kayak gitu ya, atau bikin suatu kegiatan, nah itu teman-teman posisinya di situ sebagai apa dijelaskan gitu. Dan mungkin yang terakhir hasil dari kegiatan atau pencapaian yang teman-teman kerjakan dari sana itu apa gitu. Setidaknya jelaskan sedikit aja terkait sertifikat itu. Nah, ini juga kalau bisa dibuat sejelas mungkin, singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi sertifikat ini kan hanya pendukung ya, dokumen pendukung, tapi penting juga buat kita maksimalkan gitu di bagian penjelasannya ini. Lalu mungkin ini ya Kak, kita bisa ngebahas cara ngisi ininya, Boleh, aplikasinya. silakan. Nanti misalkan peserta kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung lewat chat juga. Ya. Bisa langsung kok. Oke, siap. Nah, gimana sih cara pengisian aplikasinya gitu ya? Nah, teman-teman silakan buka tbbs.turkiyeburslari.gov.tr. Nah, di sana itu nanti akan keluar aplikasi semacam ini, Turkiye Burslari ya, Turkiye Scholarship Burslari. Nah, akan keluar seperti ini. Kalau misalnya teman-teman belum punya akun, gitu silakan masukkan email teman-teman, dan kalau belum punya akun, langsung aja diklik registernya. Ini gampang banget teman-teman, jadi kita harus buat akun dulu gitu, semacam
bikin Facebook atau bikin Instagram gitu ya, gampang deh pokoknya. Ini di sini teman-teman masukin namanya, nama teman-teman, name atau surname-nya. Untuk yang 3 kata bisa diketik di middle name-nya ini apa, dan kalau yang 2 kata kayak gini aja nih, Muhammad terus Adil kayak gitu di surname-nya. Diisi jenis kelaminnya, perempuan atau laki-laki, lalu tempat tanggal lahir, nationality-nya, negara asalnya, terus dimasukkan emailnya, dikonfirmasi lagi, dibuat password, dan ini untuk secret question ini, teman-teman buat satu pertanyaan yang bakal diingat deh, gitu, yang emang cuma teman-teman doang yang tahu, kalau misalnya nanti suatu saat passwordnya bisa lupa gitu ya. Oke, ini passwordnya diisi, terus kita pilih secret question-nya. Dah, habis itu I'm not robot, proof, dan di save. Nah, kalau kayak gini teman-teman itu akunnya sudah selesai, sudah jadi gitu. Tinggal login. Masukkan email yang tadi teman-teman daftar, lalu masukkan password dan login. Nah, oke. Teman-teman bisa lihat di sini itu udah masuk ke halaman utamanya. Langsung diisi aja bagian personal information. Nah, personal information ini sama ya, dari nama, terus gender, status pernikahan, lalu tempat tanggal lahir, negara asal, terus sama kota lahir, kayak gitu. Nah, ini di sini dimasukin ini teman-teman, scanan KTP atau scanan paspor. Di sini, ini aku tunjukin. Type of your ID-nya apa, dipilih. Kalau misalnya KTP, citizenship number, lalu ID number-nya diketik dan dimasukin gitu ya, scanan KTP teman-teman. Lalu di save, jangan lupa. Setelah di save itu nanti ini checklist hijau ini teman-teman tadinya awalnya merah kalau misalnya belum diisi gitu ya, tapi kalau udah dimasukkan data dan datanya lengkap itu dia bakal berubah warna menjadi warna hijau kayak gitu. Nah, lalu masuk nih ke bagian keluarga nih, family information, ini dimasukkan juga informasi tentang nama orang tua, terus pekerjaan orang tua, jumlah saudara, kayak gitu ya. Nah, ini diisi semua berdasarkan ya data yang teman-teman punya. Selanjutnya ke kontak informasi, di sini itu bakal ada, ini di sini ini tentang alamat lengkap teman-teman, ini juga diisi dengan lengkap gitu ya, negaranya, kotanya, lalu apa nih, nomor postal kode, nomor apa ya bahasa Indonesia lupa. Iya, ini oke, ini diisi. Street-nya, building number, ini teman-teman pernah juga ada yang nanya ke saya kalau misalnya street number-nya nggak punya gimana Kak, atau building number-nya nggak punya, atau door number-nya, ini di antara building number dan door number, itu gimana kalau nggak ada salah satunya gitu. Nah ini aku sarankan untuk samakan aja mengisinya, karena nggak semuanya ada building number ya, tapi kan biasanya ada nomor ini nih, nomor rumah. Nah itu dimasukkan aja, samain gitu ya nomornya. Nah, lanjut ke education information. Nah, di sini teman-teman untuk yang mau mendaftar S1 silakan diklik ininya aja high school. Jadi karena kita mau daftar S1 ya, yang wajib kita isi adalah bagian SMA-nya nih gitu, data di SMA. Kalau misalnya teman-teman mau ngisi yang kelas SMP, bagian SMP-nya itu juga nggak masalah, tapi ini nggak wajib. Sekali lagi teman-teman nggak wajib. Boleh diisi, boleh enggak gitu. Nah, untuk high school itu wajib kita isi. Nah, kayak gini isinya. Isi itu negara kita, kotanya, kota sekolah ya maksudnya. Lalu ini di sini udah ada beberapa sekolah yang terdaftar teman-teman di aplikasi YTB ini. Coba diketik dulu nama sekolah teman-teman sudah terdaftar apa belum. Kalau misalnya belum, ada pilihan others gitu, atau yang lainnya di bagian school ini gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya sekolah teman-teman gitu ya belum ada di daftar yang ada di sini gitu. Ada pilihan others. Lalu statusnya itu teman-teman masih sekolah atau
udah lulus, tinggal dipilih mulai sekolahnya kapan, tanggalnya, lalu lulusnya kapan. Ini semuanya perkiraan aja teman-teman untuk yang masih belum lulus gitu ya. Itu boleh mungkin ditanya ke gurunya, ke bagian TU, kira-kira lulusnya kapan kayak gitu. Atau start date-nya juga perkiraan aja bulan apa atau tanggal berapanya itu diingat-ingat seingatnya teman-teman gitu. Oke. Lalu grade type. Nah, di sini grade type itu silakan teman-teman lihat silakan lihat rata-rata nilai teman-teman di transkrip nilai atau di ijazah. Kalau yang sudah punya ijazah itu lihatnya rata-rata ijazah ya. Jadi ini satuannya 100 atau 10 gitu. Misal rata-rata teman-teman 75,14 gitu. Oh, berarti itu pakai grade type yang 100 gitu. Ketik 2 angka di bawah di grade yang pertama, lalu komanya isi grade yang kedua. Nah, di file yang ini itu isi scanan ijazah teman-teman, diploma, lalu transkrip itu juga diisi transkrip nilai yang udah teman-teman scan gitu. Oke. Terus selanjutnya ada ini, teman-teman pernah punya ranking nggak gitu? Kalau punya ranking, pencapaiannya di mana, lalu berapa gitu ya, dan ini di-upload juga nih sertifikatnya untuk membuktikan ranking yang teman-teman tadi punya itu gitu. Oke. Oke, jangan lupa di-save lagi. Oke. Ini selanjutnya sama sih teman-teman kurang lebih. Karena kita mau daftarnya S1 aja, jadi ya kayak tadi ya cara isinya. Oke. Nah, kalau udah ngisi bagian akademik, bagian education ya, kita lanjut ke selanjutnya ada academic activities. Nah, di academic activities itu teman-teman nih, sorry aku mundurin dikit dulu. Kalau misalnya teman-teman pernah nulis paper atau ya tulisan-tulisan akademik teman-teman itu bisa nih dimasukin di sini gitu ya. Filenya, terus kapan dipublikasiinnya, terus itu seputar apa gitu ya nih, atau pernah ada yang nulis buku gitu, itu juga dimasukin nih, bisa di bagian academic activities. Oke, itu jangan lupa juga di save. Lalu selanjutnya di bagian bahasa. Ini isi juga native language teman-teman apa, bahasa Indonesia gitu ya, terus others-nya apa, itu dimasukin aja teman-teman nih. Kalau misalnya ada yang bisa bahasa selain bahasa Inggris, bisa dikira-kirain aja teman-teman levelnya pemula atau sudah pertengahan gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman lolos berkas, bisa jadi dites sih gitu, kalau untuk bahasa yang lain gitu. Nah, ini gini punya kemampuan bahasa Turki apa enggak? Enggak. Nah, baru tuh. Selanjutnya ada bagian ini ya, pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini mungkin teman-teman udah ada yang pernah kerja gitu ya. Nah, itu dimasukin juga nama perusahaannya, tanggalnya, lalu posisinya sebagai apa, dan statusnya ini masih kerja atau gimana, itu ditulis. Ini juga CV terkait kerjaan gitu ya. Kalau ada dimasukkan, kalau nggak ada juga nggak masalah gitu. Oke. Sama jangan lupa di-save. Selanjutnya ke akademik kualifikasi itu ini ya, yang punya sertifikat GMAT, SAT kayak gitu, itu bisa dimasukkan di sini. Nah, ini juga yang penting di social activities kita bakal masukin sertifikat-sertifikat yang kita punya nih, teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik ini bagian add. Nanti di sana bakal ditanya scanan sertifikatnya, lalu penjelasan dari sertifikat itu gitu ya. Nama sertifikatnya apa, lalu itu di bagian apa, teman-teman di sana ngapain aja gitu. Itu yang tadi aku maksud, nanti di bagian sini teman-teman dimasukinnya. Teman-teman siapin aja nih penjelasan atau keterangan terkait sertifikat yang mau teman-teman upload. Ini juga kalau punya kegiatan volunteer bisa dimasukkan di sini. Oke. Nah, ini selanjutnya ada pengalaman Turki gitu ya. Apakah teman-teman udah pernah ke Turki atau
apakah teman-teman alumni, kayak gitu, itu diisi semua. Nah, di sini itu ada bagian, do you have relative who is, ini ya, teman-teman punya nggak relatif yang akhir-akhir ini atau sebelumnya itu dia award di YTB gitu. Boleh diisi iya, dan isi aja nama aku, nggak apa-apa, untuk di relatif ini gitu ya. Ketik aja nama Naila Nur Afifah dan award di 2017, ini nggak masalah untuk yang mau masukin nama aku gitu ya. Oke, yang lainnya juga diisi. Oke, jangan lupa di-save. Selanjutnya kalau teman-teman udah mastiin nih semua checklist yang ada di bagian ini hijau, itu bisa balik lagi ke homepage. Oke, nah di sini pilih yang jurusan S1-nya gitu ya, lalu ini nih, apply. Klik apply yang undergraduate scholarship program. Oke, kalau sudah diklik, teman-teman nanti bakal keluar bagian seperti ini, dan ini ada inilah ya, syarat dan ketentuan beasiswa kayak gitu. Ini dibaca semua. Jangan lupa, kalau udah, nih, diklik, di checklist, lalu di-save. Lanjut ke preference, ini yang punya nah ini yang preference itu untuk pemilihan jurusan dan universitas, teman-teman. Ini jurusan yang teman-teman pilih apa, silakan dicari, lalu mau di universitas yang mana gitu ya. Oke, nah saat pemilihan universitas ini, teman-teman, persyaratan dari YTB gitu ya, itu maksimal 50% yang teman-teman pilih ini harus dari kota besar gitu. Jadi setengahnya dari kota besar, setengahnya lagi dari kota kecil. Nah, itu juga kalau misalnya ini kan maksimal 12 pilihan universitas ya, teman-teman. Silakan teman-teman mau masukin semuanya atau tidak. Waktu tahun saya itu, saya apply ke 10 univ. Tapi ada juga teman saya yang milih 5 univ gitu. Ada juga yang pilih 12-12-nya, itu bebas, diserahkan ke teman-teman, nggak masalah. Tapi pastikan 50% itu dari kota besar, kayak gitu. Oke. Dimasukin lagi, terus jurusannya mau apa aja. Gitu ya, kurang lebih. Kalau sudah nih, tinggal di-save. Diklik ini, checklist, lalu di-save. Oke, kalau misalnya sudah ke save, dicek-cek lagi, udah benar atau belum pilihannya, bisa lanjut ke letter of intent. Oke, nah di letter of intent ini nanti bakal keluar nih bagian-bagiannya pertanyaan gitu ya. Dari yang mereka mau tanyakan, teman-teman silakan dibaca nanti di aplikasinya masing-masing, lalu dimasukkan jawabannya. Ini yang tadi aku maksud ya, kalau misalnya udah disiapin dalam satu Word, itu tinggal teman-teman copy dan teman-teman paste di aplikasinya, kayak gitu. Oke, letter of intent tadi jangan lupa di-save juga. Selanjutnya ada tempat ini, tempat interview. Teman-teman mau di mana nih, gitu. Kebetulan kalau di Indonesia, kita ada 2 pilihan kota, itu ada di Aceh sama di Jakarta. Gitu, silakan dipilih. Habis itu jangan lupa di-save juga. Oke. Selanjutnya ada bagian reference information. Ini surat rekomendasi, teman-teman. Nah, di surat rekomendasi ini nanti ditanya nih yang ngasih rekomendasi untuk kita, namanya siapa, terus dari perusahaan atau institusi apa, terus posisinya beliau sebagai apa gitu ya, yang ngasih kita surat rekomendasi itu, lalu tinggal di-upload. Oke. Oke, di-save juga, jangan lupa. Dimasukkan lagi untuk yang lain, satu-satu. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Oke. Nah, ini yang bagian selanjutnya. Klik yes. Sudah.
Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir banget tahapannya adalah yang di sini. Summary application gitu ya, ketika kita udah mau submit semuanya. Tapi aku saranin ketika udah nyampe sini nih tahapannya, coba dicek lagi dari awal personal information-nya atau bagian-bagian yang lainnya, itu udah benar semua atau belum datanya, terus pokoknya udah sesuai belum sama teman-teman gitu ya. Dicek lagi lah semuanya dari awal sampai akhir, baru nanti di akhir klik submit. Nah, di sini nih, checklist, lalu terakhir ini submit. Kalau udah submit itu udah nggak bisa diubah-ubah ya, teman-teman. Jadi, aku saranin diperiksa banget lah aplikasinya, kayak gitu. Mungkin ini bisa nanti teman-teman tanyain lagi kalau ada yang masih bingung, tapi kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, selanjutnya ada, oke. Kita balik lagi ke ini kali ya, Kak, ke slide-nya. Share. Ini, kita membahas sedikit lah ya tentang letter of intent, kesalahan umum gitu ya, yang biasanya kita buat ketika nulis letter of intent. Nah, aku pengen menyampaikan yang pertama mungkin yang biasanya kita lakukan ketika menulis letter of intent, yang bahasa yang digunakan oleh kita itu tidak jelas gitu atau berbelit-belit. Jadi teman-teman ketika nulis letter of intent, gunakanlah bahasa yang jelas dan lugas gitu. Hindari kata-kata yang sekiranya sulit untuk difahami atau kalimat-kalimat yang dirasa tidak diperlukan, itu dihapus aja. Lalu sampaikan poin yang ingin ditulis dengan kalimat utama atau dan kalimat penjelasan yang sesuai gitu dengan poin yang teman-teman ingin sampaikan. Lalu yang kedua, jawaban yang disampaikan tidak memiliki korelasi. Jadi poin yang kita tulis di LOI itu berikanlah penjelasan yang lebih mendetail seputar hal yang berkaitan dengan yang ingin kita sampaikan. Dan usahakan jawaban yang kita tulis itu juga memiliki korelasi satu sama lain. Yang ketiga ada menyampaikan fakta tanpa data nih. Biasanya kita suka menyampaikan misal, contohnya, iya Turki itu negara terbaik untuk mempelajari jurusan A gitu ya. Itu berdasarkan apa tuh datanya kayak gitu. Sampaikan aja sumbernya dapat dari mana kayak gitu. Itu disampaikan teman-teman. Jadi pastikan tadi ya bahasa yang kita gunakan itu tidak berbelit-belit, lalu jawaban yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang sedang ditanyakan, dan penjelasannya juga itu mendukung gitu ya, satu sama lain. Dan yang terakhir, jangan lupa cantumkan sumber data yang jelas gitu ketika kita menyampaikan suatu fakta dalam letter of intent itu. Oke, nah ini aku pengen sharing sedikit tentang letter of intent yang aku tulis di aplikasi tahun 2017. Yang pertama itu mereka nanya ini tentang plan aku setelah lulus dari Turki gitu ya. Nah, di sini aku nulis after studying in Turkey, aku mau mengambil bagian aktif gitu ya di education, yang mana aku bisa ngajar banyak anak-anak. Dan sambil mengajar gitu, aku merencanakan untuk melanjutkan studi S2 aku gitu ya, sehingga cita-cita aku sebagai dosen gitu itu bisa tercapai gitu sambil aku mengajar anak-anak, mengajar tadi gitu. Nah, di sini teman-teman poin yang aku ingin sampaikan adalah ini kurang ini sih, apa ya, gimana ya. Jadi orang Turki itu sebenarnya pengen ketika kita lulus, itu kita balik ke negara kita, teman-teman. Jadi kita balik ke Indonesia dan kontribusinya untuk ke negara kita itu apa gitu. Kalian mau ngapain nih di negara kalian gitu. Jadi aku sarankan teman-teman tulis rencana yang mau teman-teman lakukan di Indonesia gitu. Kontribusinya mau ngapain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mereka nanya nih, kamu kenapa milih Turki buat S1 kayak gitu. Dan aku jelaskan kalau Turki itu negara di mana Islam itu memang berkembang baik gitu ya. Dan juga, nah di sini aku menjelaskan gitu, kenapa aku mengatakan di kalimat yang pertama ini, itu karena aku percaya gitu untuk bisa menguasai gitu, atau apa ya, untuk bisa master ya, menguasai dalam Islam itu aku harus belajar di mana memang Islam itu dipraktekkan gitu
di dalam semua aspek yang ada di dalam negara, dan Turki itu mempunyai kondisi yang kondusif kayak gitu. Dan di sini itu ini ya, teman-teman sampaikan kalimat intinya, lalu penjelasannya nih apa gitu, dan aku sarankan juga untuk masukkan alasan yang masih sesuai sama jurusan yang teman-teman pilih gitu ya, jadi ada hubungannya. Oke. Yang terakhir ada kenapa aku memilih departemen ini gitu, memilih jurusan ini. Ini juga kurang lebih sama, teman-teman, to the point aja, langsung sampaikan kenapa teman-teman pilih jurusan itu gitu. Nah, itu aku jelaskan nih, kalau aku udah tertarik belajar teologi gitu, belajar Islam semenjak belajar Islam, dan juga karena aku udah belajar teologi ini di SMA gitu. Oke, selanjutnya itu kalimat penjelas aja teman-teman. Gitu, mungkin apa lagi ya? Oke, nanti ini mungkin kita lebih ke tanya jawab aja kali ya Kak. Selanjutnya, udah Ya, mungkin langsung itu tanya teman-teman jawab aja. yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Silakan, kita di session ini santai aja sih. Nggak ada yang kurang-kurang kan ya persyaratannya, udah dilengkapi semua kan seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Naila terkait masalah persyaratan untuk bisa daftar ataupun untuk bisa apply di beasiswa YTB ini. Silakan Mas Admira, minta tolong dong buat operator di unmute, saya pakai HP nih, susah. Sebentar. Silakan Mas Adri, sudah di unmute. Halo. Nggak ada suaranya Mas Adri. Audionya belum connect kayak. Mas Adri gak ada. Muhammad Al-Faruq aja dulu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan aja, Kak. Iya, silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Pertama, kan untuk di pemilihan jurusan itu bisa sampai 12 ya, Kak. Dan sampai saat ini saya udah milih sekitar 7 dengan 2 jurusan yang masih sama, masih satu ini. Kalau misalnya lebih baik saya lanjut tambahin lagi jurusan yang masih hampir selingkup dengan itu, atau nggak usah? Dan apakah itu berefek juga sama penilaian dari YTB-nya? Yang kedua, apa kalau nanti kita udah selesai lulus, itu benar-benar diwajibin pulang ke Indonesia, atau maksudnya harus langsung pulang ke Indonesia atau gimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kanela, langsung aja deh. Langsung aja ya. Itu yang pertama, teman-teman, gimana ya, disarankan gini, kalau misalnya emang punya pilihan jurusan yang lain, itu bisa aja ditambahin langsung kayak gitu. Dan itu nggak mempengaruhi penilaian penerimaan gitu. Jadi kalau misalnya emang teman-teman punya pilihan jurusan yang lain,
itu ditambahin aja, nggak apa-apa, dipenuhin. Kalau bisa sampai mungkin sampai 10 minimal atau 12, terserah, tapi konsekuensinya teman-teman siap gitu buat dipilih di jurusan kedua atau di jurusan ketiga gitu. Gitu ya mungkin untuk yang pertama. Lalu yang kedua, oh ya, yang wajib pulang ke Indonesia atau enggak itu nggak diwajibin sebenarnya sama mereka, nggak ada persyaratan itu sama sekali. Cuman mereka senang aja gitu kalau misalnya habis lulus kita balik ke negara kita dan bawa apa yang kita dapat gitu dari Turki. Gitu mungkin Kak. Mas Adri udah bisa on mic coba. Mas Adri Admira, silakan. Belum bisa ya. Saya ke yang lain dulu. Ada Mbak Rahmita di sini. Silakan. Mbak Rahmita udah raise hand. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmita, asal dari Aceh. Mau bertanya tentang soal pengisian data ya. Kan saya ini mau melanjutkan S2 di master degree kan, tapi pas pengisian datanya, tapi tidak ada muncul apa ya namanya, transkrip nilai atau ijazah S1 yang ingin kita cantumkan. Tapi yang diminta hanya SMA dan SMP. Gitu. Ada 3 pertanyaan nih, boleh nggak si Min? Oke, yang kedua, apakah harus punya TOEFL? Dan yang ketiga, satu lagi apa ya? Yang itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua aja, Kak. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin itu bisa di refresh lagi Kak, bagian yang akademik. Itu pasti ada pilihan dari SMP, SMA, lalu yang bachelor degree itu yang S1 gitu. Jadi kalau memang mendaftar ingin S2, masukinnya yang bachelor degree itu gitu. Pasti ada sih harusnya. Di bagian mananya ya Kak, maksudnya yang nggak ada? Saya udah coba nih Kak kan, lanjut ke master degree kan, kalau untuk pengisian data untuk melanjutkan S2 kan Kak. Tapi yang Ya. muncul bukannya untuk S1, tapi malah untuk kayak isi data SMP sama SMA doang. Ngerti nggak Kak? Nah ini nih di bagian, oke aku mau share screen aja kali ya, yang tadi udah kita lihat. Di bagian sininya nih Kak, Education Information itu mereka punya beberapa bagian ya. Kalau misalnya ingin mendaftarnya S1, itu silakan isi yang high school. Kalau mau daftar yang ke S2, postgraduate, itu isi di sini nih, di bachelor degree-nya. Oke nggak? Oke Kak, tapi di aplikasi saya tuh nggak muncul yang bachelor degree itu. Itu maksudnya nggak muncul gimana Kak? Berarti cuma ada ini sama ininya aja kah? Middle school sama high Iya, yang school? muncul cuma middle school sama high school. Yang itu nggak ada muncul untuk mengisi datanya. Bisa jadi. Mungkin salah pilih program tuh. Harusnya graduate jadi undergraduate kayaknya. Iya, bisa jadi di sininya ya, di homepage-nya. Coba diklik lagi. Iya. Yang di akhir banget kita bahas tadi nih, di sini. Kan itu sebelum masuk ke sini ada undergraduate, ada undergraduate, ada satu lagi ya. Nah ya, di situ tuh di bagian homepage-nya mungkin belum diklik lagi. Oke Kak. Oke gitu ya. Coba diperiksa lagi pilihan-pilihan yang tadi, undergraduate-nya atau graduate gimana sih, undergraduate atau S2-nya kayak gitu. S1 atau S2-nya. Oh, oke Kak. Oke. Ya, terima kasih Kak ya. Oke, yang kedua TOEFL itu nggak wajib Kak. Jadi
kalau ada boleh diupload, kalau nggak ada ya nggak apa-apa kayak gitu, nggak mempengaruhi Oh, banget juga. berarti kalau nggak ada diabaikan aja ya Kak ya? Iya betul. Iya. Kasih Kak ya. Oke, lanjut mungkin. Yang di kolom chat tadi beberapa yang bertanya, kalau misalkan sudah ada ijazah, apa perlu sama transkrip nilainya atau enggak katanya. Nah itu wajib dua-duanya. Jadi minta transkrip nilai untuk selama 6 semester atau 5 kayak gitu. 5 semester untuk yang belum lulus. Jadi wajib teman-teman dua-duanya. Tadi karena ada 2 bagian juga ya, diplomanya sama transkripnya gitu yang diminta. Oke. Kemudian terkait rekomendasi, apakah hanya dari perusahaan atau boleh dari tokoh masyarakat aja? Atau boleh lebih dari satu? Nah, oke. Untuk rekomendasi ya, surat rekomendasi itu boleh dari tokoh masyarakat juga gitu. Pokoknya boleh dari orang yang punya pengaruh nih teman-teman di lingkungan teman-teman kayak gitu ya. Bisa misal dari perusahaan bisa, dari tokoh masyarakat juga bisa. Ya pokoknya boleh dua-duanya. Jadi intinya orang yang ngasih rekomendasi itu yang punya pengaruh dan boleh lebih dari satu kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan yang mau raise hand. Sambil kita baca-baca juga, ada pertanyaan yang di kolom chat. Kalau kita belum punya ijazah, atau minggu lalu dijelaskan, kita bisa pakai transkrip nilai dari semester 1 sampai semester 5 ya. Nanti bisa dimintakan ke sekolahnya masing-masing. Kemudian apa kita harus mahir bahasa Inggris, sudah dijelaskan juga barusan sama Kak Naila. Untuk mini tesis apply S2 itu gimana? Bentar, di sini masih ada Kak Gesta gak? Tadi dia lagi memantau juga. Halo, Mas Gesta. Aman. Nah, silakan. Terkait mini tesis gimana katanya tuh? Ini tesis ya. Iya. Kalau yang di aplikasi itu biasanya mereka cuma dibutuhkan ada ini ya. Ada di aplikasi itu ada kolom-kolomnya itu. Itu cuma nanti biasanya background-nya apa, terus teorinya apa, kayak gitu aja sih. Nggak harus dibuat dalam bentuk PDF atau Word gitu kan. Pertanyaannya tadi gimana ya, Kang? Terkait mini tesis tuh kayak gimana? Mungkin lebih ke kayak proposal kali ya? Ya, proposal tesis itu. Kalau misalkan yang di aplikasi sih, setahu saya mah buat itu doang. Nanti tuh ada kolomnya ya kalau untuk S1, S2, S3 itu mini tesis. Nanti misalkan judulnya apa yang akan diusulkan gitu kan. Kemudian nanti abstraknya kayak gimana, terus nanti teorinya mau pakai apa, terus Metode penelitiannya mau pakai apa gitu ya? nah, di situ ada kolomnya kok kalau untuk anak S2 sama S3 itu. Jadi Oke, siap. Modelnya planning untuk menulis tesisnya apa gitu kan. Kalaupun nantinya pas lagi udah keterima di Turki terus mau ganti nggak sama-sama yang diajukan ketika saat beasiswa itu nggak masalah. Saya juga dulu beda ajuan tesisnya sama tesis yang saya buat itu beda. Sip. Makasih banyak Mas Gesta. Hati-hati di jalan nih, Mas. Lagi di jalan nyempet-nyempetin jawab pertanyaan. Keren banget. Kita baca pertanyaan di kolom chat lagi. Apa nih? Kak, kalau D3 mau ke S1 gimana? Terus kalau sudah terlanjur isi D3 di education bisa dihapus atau di undo gitu gak? Katanya untuk apply S1 lagi. Berarti kayaknya mau apply S1 lagi dari awal nih, Kak Naila. Oh iya, kalau udah terlanjur isi itu bisa
diedit ya, teman-teman bisa dihapus. Lalu kemarin udah ada yang nanya juga di pertemuan pertama, kalau dari D3 ke S1 itu di sini teman-teman tetap bakal lanjut ke S1 ya langsung. Jadi ngulang lagi gitu intinya dari awal dan masukin datanya ya itu seputar nilai-nilai SMA berarti kalau mau daftar S1 kayak gitu. Itu bisa kok bisa dihapus dan ulang lagi gitu isi datanya. Bisa diedit. Ada lagi bertanya apakah bisa minta rekomendasi dari Kak Gesta sama Kak Naila? Jawabannya bisa, silakan hubungi panitia ya. Silakan hubungi bidang kepemudaan Departemen APP. Nanti ada admin di situ tuh. Di di grup-grup itu ada Kak Andri, ada Mbak Ami juga. Silakan hubungi mereka berdua. Mereka dari bidang kepemudaan di Departemen APP. Nanti dibantukan, karena kan nggak mungkin kalian hubungi satu-satu ke Kanaila ke Mas Gesta, jadi nanti lewat panitia aja terkait rekomendasinya. Tadi kan Kanaila juga menyampaikan yang mau mencantumkan namanya di aplikasi silakan dicantumkan aja namanya. Nah, nanti tapi disamain ya apa yang dicantumkan namanya di aplikasi dengan rekomendasi yang diminta. Jangan sampai yang dicantumkan di aplikasi misalkan Kak Gesta nanti dapat rekomendasinya dari Kanaila atau sebaliknya. Ada yang resen lagi. Zola Harnis. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan untuk mengisi yang high school itu kan ada range ya nilai ketika kita tamat. Nah, ini saya agak ini juga karena waktu saya dulu SMA itu nilai UN sama nilai ujian sekolah itu dipisahkan gitu. Jadi kalau misalnya saya mau masukkan nilai UN aja, dulu kan waktu saya SMA itu kan 3 ya nilai UN. Mata pelajarannya kan. Nah, itu kan kalau misalnya rata-rata kan kalau jumlah pasti kan 30. Nah, itu nggak ada pilihannya di range-nya itu gitu. Yang ada itu 2, 4, 120. Ada solusi nggak gimana ya? Sedangkan kalau misalnya saya akumulasikan nilai UN sama nilai ujian sekolah itu jadi nanti rata-ratanya jadi nggak match gitu. Bisa tolong dibantu nggak ngisi range-nya itu gimana? Terima kasih. Oke. Berarti dinilai hasil nilai UN ya, ijazah UN itu gini maksudnya di ijazah UN itu kan ada 3 pelajaran. Dari 3 pelajaran itu pasti ada rata-rata kan ya? Nah, dari rata-rata itu yang dimasukkan maksudnya itu digitnya atau maksudnya apa ya? Patokannya, acuannya itu yang satuan berapa kayak gitu. 100K, 20K. Nah, itu kan biasanya kalau di Indonesia 100 ya nggak sih? Jadi ada 3 digit kayak gitu maksudnya. Gimana itu? Mungkin bisa langsung ditanggapi biar terjawab pertanyaannya. Kalau saya dulu nilai UN-nya itu kan 3 mata pelajaran ya. Tapi besaran nilai standarnya 100 kan ya kalau di total ya? Apa Enggak, jadi kalau di total jadinya 25,47. Maksudnya di rata-ratanya itu, di nilai UN, hasil nilai UN-nya. Iya, jumlah itu maksudnya jumlah total ya. Kalau misalnya di 3 pelajaran itu misalnya 100 gitu kan. Nilai range-nya masuknya. Iya. Kalau misal 100 kan 3 mata pelajaran itu kan. Nanti di komanya baru buat komanya ya. Iya. Bukannya ini ya, yang UN juga punya transkrip nilainya ya, setauku ya? Iya, waktu saya itu nilai UN-nya itu kan dulu masih kayak 7,8, misalnya 8, berapa gitu kan.
Berarti itu satuannya 10 10, rate-nya. satuannya Oh, 10. 10. Satuannya 10 kalau kayak gitu. Iya. Oh, berarti 10 ya. Lihat. Makasih. Oke, Mbak Hardianti, bentar. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Selama di wabarakatuh. YouTube dia Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, begini Kak, saya mau bertanya nih, bagaimana kan misalkan kita mau aplikasi kita itu masih ada yang belum lengkap gitu, nah Kak, kayak misalkan description hobinya sama description works experience-nya gitu, nah Kak. Tapi kita sudah kan itu nggak wajib ya Kak. Iya. Dan kita langsung untuk memilih jurusan gitu, nah Kak. Apakah nantinya setelah kita mengisi jurusan seperti itu, yang aplikasi kita masih bisa ditambah gitu, nah Kak. Untuk misalkan description-nya itu belakangan baru dikerjakan, Kak. Oke. Ya, jadi bagaimana itu, Kak? Oke. Untuk penjelasan ya, deskripsi dari hobi itu sebenarnya bisa diedit selagi aplikasi kita belum ke-submit. Jadi pilihan teman-teman nih, kalau misalnya memang mau pilih univ dulu gitu ya, pilih jurusan dulu, itu bisa juga dipilih dulu, nanti baru dilengkapin ke yang lainnya itu bisa, karena ada pilihan edit di dekat sininya nih, di bagian yang teman-teman ingin ubah kayak gitu. Jadi nggak masalah sih selagi belum disubmit aplikasinya. Di yang bagian terakhir tadi aku jelaskan juga gitu ya. Oke. Itu mungkin. Masih boleh bertanya nggak, Kak? Oke. Jadi gini Kak, kebetulan saya itu alumni ekonomi syariah nih Kak. Kalau di sana itu untuk ekonomi syariah itu ada nggak Kak? Atau dia lebih umum ke ekonomi aja Kak? Ekonomi syariah, setahu saya untuk S1 belum ada ya. Ya nggak Kak Wildan? Enggak, dia buat S2 kayaknya. S2 Kalau Kak? di Turki buat S2. S2 ada. Ada. Kalau mau pilih, kalau ada kampusnya pilih Istanbul Sabahattin Zaim ya, tempat saya kuliah situ. Dia mau jadi pusat penelitian ekonomi Islam dunia rencananya. Bisa diulang Kak? Apa tadi nama? Istanbul Sabahattin Zaim, pengantarnya pakai bahasa Inggris. Oh, tapi bahasa Inggris ya Kak? Jadi harus ada sertifikat TOEFL-nya gitu ya Kak? Ya, kalau pengantar bahasa Inggris wajib ada sertifikat TOEFL. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi dari Mas Fadli. Nah, silakan. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Aman-aman, Ya. udah kedengaran. Assalamualaikum Kak. Punten sebelumnya Waalaikumsalam. tadi saya telat joinnya, jadi mungkin ada sedikit informasi yang udah terlewat. Ingin menanyakan terkait pengisian formnya yang kayak education information. Ini kan ada beberapa ada kolom diploma sama transkrip. Itu yang diploma itu yang diupload apa ya Kak ya, sama yang transkripkan, sama yang transkrip itu kan nanti dia suruh ngupload yang SMP sama SMA juga, itu apakah perlu yang bahasa Inggris juga atau yang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa? Soalnya kalau misal mau upload pakai yang bahasa Inggris agak susah lagi menghubungin pihak SMA sama SMP-nya. Terus yang terkait work experience itu di sini kan juga suruh ngupload ini ya Kak, kayak work certificate. Nah, kalau misal posisinya masih kerja di tempat itu apakah perlu juga mencantumkan itu gitu? Atau emang itu buat di tempat yang udah resign aja? Mungkin itu aja Kak. Terima kasih. Oke, untuk yang education information ya, kita udah tadi
Oh, ini. Di awal banget, nih aku sebentar lagi cari. Nah, di sini nih. Aku izin share screen lagi, nunjukin untuk yang education information itu dibagi. Jadi ada yang SMP, ada yang SMA. Nih, kalau misalnya emang yang mau diisi, oh ya, dari diploma sama transkrip dulu ya, itu untuk diploma, itu upload untuk yang transkrip, teman-teman upload file yang transkrip nilai atau nilai rapotnya. Nah, terus untuk yang mau dasar S1, itu diutamakan yang ini, yang SMA. Oke, yang Mohon SMA maaf, yang Kak. diisi. Oke, Tadi gimana ya? suaranya kemereset, kayaknya ada yang mic-nya aktif, jadi suaranya tadi nggak jelas. Oke. Yang terkait diploma tadi. Untuk yang diploma itu yang teman-teman upload itu bagian file ijazah, bagian diploma itu upload yang ijazah, yang transkrip itu yang file transkrip kayak gitu ya. Dan gak usah bingung, ini di sini tuh dibagi, jadi SMP di bagian middle school dan SMA di high school, teman-teman di-uploadnya berdasarkan itu ya. Kalau misalnya memang itu, nih di bagian sini nih, ini diploma itu untuk upload ijazah dan transkrip itu nilai transkrip teman-teman. Kalau misalnya emang mau masukin nilai SMP-nya, itu di sini di-upload, di bagian diploma itu ijazah lagi, dan transkrip itu bagian transkrip. Nanti kalau yang ini udah diisi semua, oke, SMA juga sama ya, SMP SMA kurang lebih sama masukan datanya. Terus ini kalau misalnya memang udah tidak memungkinkan gitu ya memakai bahasa Inggris, nggak ada kewajiban juga sebenarnya teman-teman untuk mengupload file dalam bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk di-upload kayak gitu. Tutorialnya. Iya, karena ada juga beberapa teman saya yang keterima gitu dengan menggunakan file ijazah dan transkrip yang menggunakan bahasa Indonesia. Tapi ada juga yang pakai bahasa Inggris itu yang keterima, ada juga yang pakai bahasa Inggris tapi tidak keterima gitu. Jadinya intinya ya tidak menjamin gitu. Di sini kayaknya yang ingin mereka lihat rata-rata nilai kita dan nilai-nilai kita kayak gitu ya. Secara keseluruhannya. Jadi nggak masalah juga kalau memang ingin upload dalam bahasa Indonesia. Tapi tetap sih sebenarnya disarankan menggunakan bahasa Inggris, cuman kalau sudah tidak memungkinkan ya sudah gitu, nggak apa-apa. Selanjutnya, apalagi ya tadi pertanyaannya, apalagi Kak? Yang work experience, Kak. Oh iya, work experience. Pekerjaan. Oke, yang pekerjaan itu di sini mereka ini kok mana ya work experience. Nih di sini kan mereka nanya ya, kalian sudah menyelesaikan atau masih bekerja gitu di bagian situ. Oh, sorry, enggak. Ini untuk internship. Ya, untuk pekerjaan, kalau misalnya memang sudah bekerja, gimana ya? Jadi, kalau misalnya sudah bekerja di sana, itu bisa. Dan kalau misalnya sedang bekerja di sana juga itu bisa, kayak gitu. Jadi, dijelaskan aja nih di statusnya ini, kalian masih kerja di sana atau tidak, kayak gitu. Oke. Maksud saya yang ini Kak, yang sertifikatnya kayak sertifikat kerjanya itu, kalau misal kita masih kerja itu kan biasanya kan emang belum dapat ya. Biasanya tuh dapat kalau misal emang udah resign dari tempat kerjanya. Itu apakah perlu nyantumin juga kalau misal itu masih kerja di tempatnya gitu? Oke. Untuk itu mungkin bantu jawab ya. Biasanya kalau misalkan kita posisi lagi kerja, itu masuknya nanti ke surat rekomendasi kita bisa minta dari atasan. Gitu loh, itu yang menerangkan bahwasanya kita masih kerja di perusahaan tersebut gitu. Karena kan nggak mungkin setelah kita keluar, setelah selesai dari kerjaan, kemudian minta rekomendasi dari atasan kita. Itu pun pernah disampaikan sama Mas Gesa kemarin, jadi dia hanya dikasih rekomendasi sama teman kerjanya juga gitu. Oh iya. Begitu paling Mas. Ya, bahasa Inggris ya itu Mas? Ya, karena kan bahasa Indonesia agak mungkin dong orang Turki baca. Iya sih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Oke. Sebentar. Tadi ada yang nanya jurusan apa aja, silahkan dicek karena banyak jurusan juga yang yang bisa diakses, kedokteran ataupun HI itu ada semua, tinggal mau dicek aja. Oh tadi ada pertanyaan kelewat Mas Adri yang nggak bisa,
Misalkan kalau umurnya udah lewat, apakah udah langsung otomatis gugur katanya? Oke. Sebenarnya pas kita lagi ngisi sistem gitu ya, itu nggak langsung kegugur by system. Cuman mungkin nanti ketika udah ke-apply dan mereka sudah memeriksa gitu ya, dan melihat batasan umurnya sudah melewati maksimal, itu udah mereka gugurkan gitu. Maksudnya tidak secara sistem sih, cuman melihat data kita kayak gitu ya, itu pasti udah tersingkirkan gitu, Iya seperti Tereliminasi itu. Iya dengan sendirinya. tereliminasi gitu dengan sendirinya. Nggak by system sih gitu. Tapi coba aja dulu. Iya Jangan coba aja patah dulu. semangat selama masih Siapa tahu. bisa. Iya betul. Mungkin gitu Kak. Oke, ada lagi yang nanya. Syifani Nurus Syahidah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Kak, saya telat join Zoom. Mau nanya ini kalau misalkan udah apply sebelumnya, kayak ngeditnya lagi itu gimana ya Kak? Sudah apply sebelumnya berarti semua datanya udah keisi ya? Maksudnya tahun sebelumnya. Iya tahun Oh. lalu. Oke. Berarti mau pakai akun yang sama ya? Mau pakai akun yang sama. Sebaiknya akun yang sama ya Kak ya? Gak masalah sih, gak masalah, gak ada pengaruhnya sebenarnya teman-teman mau pakai aplikasi yang lama atau yang baru. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi yang lama itu orang YTB-nya juga sudah tahu, sudah apa ya? Kan ada datanya tuh, buatnya kapan? Ada datanya. Nah itu ya mereka jadinya tahu gitu, at least kalau misalnya teman-teman sudah pernah buat akun atau sudah pernah daftar sebelumnya gitu, tahun sebelumnya. Nah ini maksudnya di editnya itu loh Kak gimana ya caranya? Masih bingung. Berarti ini ya sudah kamu sudah ngisi datanya gitu ya di aplikasinya? Iya, tapi pengen ganti-ganti yang lainnya kayak misalkan ngurangin sertifikat, ganti CV-nya gitu-gitu. LOI-nya kan juga. Itu semuanya bisa bisa dihapus, bisa diedit. Oh, jadi langsung edit aja, Kak? Iya, langsung diedit aja. Nih ya, mana ya, coba. Contohnya, ini nih ada tanda. Sebentar ya. Share screen lagi. Nih, kalau misalnya yang diubah, personal information nggak mungkin dirubah ya. Tapi kalau misalnya nih di bagian seperti ini, misal nggak ada tombol editnya, itu tinggal dimasukin aja data yang ingin diperbaiki, habis itu langsung klik save lagi, oke? Iya. Nah, selanjutnya kalau misal apa lagi? Sertifikat ya? Iya. Nah, nih kalau sertifikat itu dia ada tanda editnya dan ada tanda hapusnya. Kalau misalnya memang pengen dihapus, tinggal diklik yang ini. Terus kalau misalnya ada yang ingin diperbaiki nih dari segi penjelasan atau keterangan terkait sertifikat, itu tinggal diklik yang editnya, kayak gitu. Ini edit, oke? Ini dihapus. Iya. Kak, maaf kalau penjelasan sertifikat itu kayak nggak usah panjang-panjang, emang apa gimana, Kak? Iya, nggak usah panjang-panjang. Tadi aja yang penting ngejelasin apanya, posisi teman-teman sebagai apa, dan hasil dari kegiatan yang teman-teman kerjakan itu apa, kayak gitu. Oh, iya. Oke. Iya. LOI, bagian LOI, Kak. Bagian LOI. Nih, bagian LOI itu, ya itu juga bisa, sebenarnya bagian LOI itu harusnya terotomatis terhapus, karena dia cuma terbuka pas lagi mereka buka pendaftaran gitu. Udah dicek lagi belum? Harusnya kosong ya, LOI itu, bagian LOI. Sebentar, Kak. Bagian apa ya, Kak? Lupa. Bagian letter of intent, itu kan kita mengisi pertanyaan. Maksudnya di ininya, education, apanya itu? Kalau LOI itu di homepage, di sini, di bagian awal lagi, nanti keluar seperti ini. Nih, bagian ini, letter of intent. Oke.
Kak, aku izin sebentar mau ngambil casan laptop. Udah clear ya? Nah, kita Iya, Kak. masuk ke Makasih, Kak. pertanyaan selanjutnya. Oke, sama-sama. Mbak Nadia Solihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, Mbak Nailanya belum, Kak Nailanya belum datang. Ah, udah. Sudah, Oh Pak. ya. Udah ya? Udah. Jadi gini, kalau untuk ngambil jurusan ilahiyat, nah kalau ilahiyat itu apa ada kampus yang bahasa pengantaran bahasa Arab? Itu aja. Terima kasih. Langsung dijawab ya, Kak. Eh, Ini, oke. Kalau misalnya untuk yang bahasa Arab itu bisa ini. Sebenarnya ada kok pilihan yang menggunakan bahasa Arab. Kamu nanti bisa lihat di ini nih, ketika milih jurusan, cari jurusan ilahiyat, lalu nanti keluar penjelasan nih bahasa yang digunakan sama universitas itu bahasa Turki atau bahasa Arab gitu. Itu bisa dilihat di sana. Gitu. Oke. Berarti langsung tertera di situ ya? Iya, langsung kelihatan kok. Oke, makasih Kak. Sama. Ada siapa ini? Naila Aceh, SMK IT Darul Abror, silakan. Ya udah nyalain mic-mu lu dari tadi nih kayak. Izin bertanya Pak. Ya. Jadi sebelumnya mohon maaf saya tadi jaringannya tuh jelek ya. Soalnya lagi di pesantren. Jadi mau nanya buat daftar beasiswa pas milih kampusnya itu di mana ya, pas milih universitasnya? Gimana? Mungkin bisa diulang. Milih kampusnya. Iya, di universitas, di milih universitasnya. Gimana Kak Wildan, bisa jelasin? Pilihan kampusnya katanya. Iya. Di bagian mana? Oh, untuk pilihan kampusnya di bagian mana? Ini gini, kalau misalnya untuk milih kampus, ini di homepage bisa dilihat, diklik aja. Naila ke mute. Coba nyalain. Oke, halo? Udah? Halo. Iya. Ya, di sini di preference ini, nih nanti kan ada bagian, aduh, kelihatan nggak ya? Nah, di sini nih, di homepage itu nanti keluar namanya preference. Itu jurusan. Di situ teman-teman cari jurusan yang pengen dipilih dalam bahasa Inggris, baru kampusnya kayak gitu yang keluar. Sesuai jurusan yang teman-teman pilih. Di sini itu ya tinggal dipilih aja mau universitas yang mana nih yang di-apply kayak gitu, dipilih. Itu mungkin udah jelas belum ya? Oh Udah iya. menjawab? Ya makasih Kak. Mohon maaf. Makasih banyak. Siapa lagi nih? Muhammad Al-Faruq Abdurrahman, silakan. Ya Kak, maaf tadi ada yang kelupaan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu kan tadi kata kakak kalau YTB itu ngewajibin buat pemilihan universitasnya itu 50% di kota besar ya. Cuman saya kurang tahu gitu loh Kak, yang masih termasuk kota besar itu yang mana aja selain Istanbul dan Ankara. Oke. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kota besar, mungkin ini bisa bantu ditambahkan juga sama Kak Wildan. Cuman dari yang sepengetahuan saya itu ada Istanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kayseri, satu lagi apa ya, 6 kota kalau nggak salah. Eskişehir kayaknya ya. Ada gak ya yang di Eskişehir? Eskişehir itu juga termasuk kota besar. Bisa juga kayak gitu. Gitu mungkin ya.
Bisa di Ya, googling lah Kak. Oke. kota-kota besar Iya. di Turki apa. Misalkan Izmir Bisa pun juga. masuk. Iya, Izmir masuk juga. Dan itu sebenarnya tergantung ini juga sih jurusan yang teman-teman mau pilih gitu. Ini yang jurusannya, yang univnya punya jurusan yang teman-teman pilih itu di kota besar atau tidak gitu. Gitu mungkin ya. Iya, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, Iya, sama-sama. sama-sama. Teman-teman rajin-rajin googling aja sih. Mm. Biar gak bingung misalkan HI di kampus apa, Ilahiyat bagusnya di kampus apa, itu karena ada semua sih. Sependek pengetahuan saya, nggak kayak dulu ya, di tahun 2014 saya datang ke sini, cari informasi ITB itu sulit banget, tapi kalau sekarang gampang banget. Semua orang, apalagi di ITB, sudah ngasih tahu kalau mau Ilahiyat baiknya di mana, misalkan di Marmara ataupun di mana lagi ya. Ya Marmara yang negeri itu dibilang bagus juga sekalipun gak 100% bahasa Arab. Atau misalkan HI bagusnya di mana kayak Mas Gesta HI dia di Konya. Rajin-rajin googling aja sih, termasuk misalkan kalau kita mau tahu peringkat kampus Turki keberapanya juga bisa dicek. Tuh, kita bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang di chat. Kamu tanya ada surat pengumuman langsung dari ITB-nya gak ya kalau mereka buka atau menerima beasiswa? Unik nih. Tinggal kasih tahu aja ke sekolahnya ITB itu program beasiswa itu sendiri gitu. Jadi gak mungkin ada surat keterangan dari ITB, tinggal melampirkan linknya ataupun website ITB-nya kalau misalkan sekolahnya gak percaya gitu terkait program beasiswa ITB itu sendiri. Iya, betul. Kemudian kalau misalkan S1 prodinya pendidikan terus S2-nya minat ke teknik apa bisa? Gimana Kak Naila? Mungkin bisa dibantu jawab, Kak. Sebetulnya saya bantu jawab ya. Nggak masalah sih, karena nggak mesti linear gitu, sependek pengetahuan saya. Cuman mungkin balik lagi ke orangnya masing-masing ya, karena kan orang ada yang emang mau linear ketika misalkan dia ngambil harus yang satu jurusan. Tapi selama itu bisa menarik perhatian dari ITB, kenapa enggak coba aja gitu. Kita yang S1-nya pendidikan tiba-tiba masuk teknik ya selama kualifikasi kita masuk di mereka ya gak masalah sih. Karena ITB tuh kayak sulit dijelasin gitu, gak bisa disamaratakan dan gak ada standar yang pastinya ya, karena unik-unik juga yang diterima. Kadang ada yang nilainya bagus juga gak diterima sama sekali, atau nilainya sempurna juga gak diterima, bahkan ada nilainya biasa-biasa tapi juga diterima gitu. Itulah bagusnya ITB. Silakan Mbak Mutia. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mutia dan stay lagi di Manchester, Inggris. Ingin menanyakan tentang kalau SMP, jadi SMP-nya ada rapor kelas 7 dan 8, tapi waktu kelas 9-nya itu nggak ada ijazah dan rapor karena pulang jadi nggak ada dan waktu itu kegiatannya menghafal Quran setahun terakhirnya karena pulang pindah negara. Jadi itu gimana ya kira-kira, apakah boleh atau misalnya bisa dikasih penjelasan gitu ke ITB-nya, ada kolom misalnya menjelaskan jadi apa yang dilakukan pas year in 9. Dan kalau misalnya tentang A-level ya, kemarin yang dia kan nggak ada pisah ijazah dan transkrip karena dia cuma ada satu sertifikat dan sertifikatnya itu ada nilainya juga. Jadi dan dia nilainya alfabet, jadi bukan numerikal. Jadi misalnya A, B, E star dan sekian ya. Terima kasih. Oke. Siapa yang mau jawab? Oke, aku mungkin ini dulu ya Kak. Tanggapi dulu yang aku tahu. Itu untuk yang pertama ini ya, yang gap, bukan gap, yang apa sih rata-rata di kelas 9 itu belum
nggak ada gitu ya, nggak ada nilainya, itu bisa aja dimasukin dengan nilai yang tadi, misal semester 7 dan 8. Kalau misalnya memang adanya itu, dimasukkan aja, nggak apa-apa. Nanti di bagian social activities itu bisa dimasukkan juga sertifikat atau bukti aktivitas yang dikerjakan di kelas 9 itu, gitu, di semester 9 itu. Oke, jadi masukkan aja data yang dipunya, lalu nanti di bagian social activities-nya, di bagian sertifikatnya, itu bisa dijelaskan gitu, yang dikerjakannya apa. Kalau di bagian akademiknya itu hanya upload memang file yang kita punya aja gitu, yang berkaitan sama akademiknya itu. Itu mungkin ya. Oke, selanjutnya mungkin Kak Wildan mau ada yang ditambahin mungkin Kak? Berarti itu nggak ada ijazah. Berarti posisinya dia tuh udah high school belum ya? Kalau misalkan SMP-nya nggak ada ijazah. Iya, Mbak? jadi A-level itu dia Heeh. langsung ke uni setelah A-level. Tapi itu udah siap, Oh. ya udah siap ke Sekarang high school. posisinya gimana? Sekarang tuh masih di Manchester kan ya? Iya. Berarti gini, kalau di Indonesia memang misalkan ada beberapa orang yang kasusnya contohnya homeschooling ya, kalau kasus begitu yang dia misalkan kuliah cuma 1 tahun ataupun dia ada dapat akselerasi. Nah, untuk menyatakan bahwasanya kita itu sudah melalui jenjang pendidikan tersebut, biasanya kalau di Indonesia itu ada namanya legalisir dulu. Legalisir surat-surat di Kemenlu dan Kemenkumham ya kalau di Indonesia. Jadi menyatakan kalau kita sudah melewati jenjang SMP, kemudian sudah melewati jenjang SMA. Kenapa? Karena sebetulnya di Turki juga sama-sama 12 tahun tuh waktu belajarnya, cuman kalau di Turki 4-4-4. Kalau di kita kan bedanya 36-33 ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun gitu. Nah, itu untuk menyatakan sih setahu saya harus ada legalisir dari pemerintah setempat ya, kalau kita udah melalui jenjang SMP dan SMA gitu. Kalau dari A-level di Manchester misalkan udah langsung diterima di UNIF. Nah, karena kan khawatirnya ada kesalahpahaman dari Turki gitu. Jangan-jangan misalkan A-level yang kita ambil itu non formal education, biasanya kayak gitu. Karena sempat juga dulu ada kasusnya orang Indonesia sebelum banyak anak homeschooling yang masuk ke Turki, jadi homeschooling itu gak dianggap sekolah formal sama pihak Turki. Sampai-sampai harus ada surat pengantar dari pihak KBRI yang menyatakan bahwasanya homeschooling itu adalah sekolah formal gitu. Gitu paling, karena kadang Turki itu kurang update ya terkait masalah sistem pendidikan di luar negara mereka. Jadi memang harus dikasih surat pengantar gitu. Baiknya seperti itu sih. Oh ya, terima kasih. Ingin confirm sedikit, Kak Naila, yang tentang SMP yang kelas 7 sama 8 itu bisa di transkrip dan ijazahnya sama-sama aja ya, berarti? Iya, betul. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mbak Gina, silakan. Gina Rahayu udah raise hand. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf sebelumnya belum bisa open video, open cam karena lagi ada keperluan juga. Mau bertanya untuk kira-kira ada link untuk, kalau di Indonesia kan ada kayak Google Scholarship gitu ya, kumpulan-kumpulan tesis atau misalkan kayak skripsi atau jurnal penelitian gitu kan ada di Google Scholarship. Nah, untuk di Turki sendiri adakah link untuk kita akses gitu, kita baca-baca tentang tesis yang sudah dilaksanakan di kampus sana gitu, atau misalkan jurnal ilmiahnya yang di Turki, di kampus Turki gitu. Kalau misalkan ada linknya, mau minta Kak untuk baca-baca, mau bikin mini tesis untuk S2 gitu tuh. Gimana tuh Kak Naila, ada gak katanya? Kalau yang dari aku tahu ya itu Dergipak nggak sih Kak? Bisa nggak disebut? Apa? Dergipak.com.
Nggak tahu ya. Enggak ya? Selama di sini belum pernah buka yang gitu-gitu. Oke. Tapi yang pasti sih kalau di Turki, ya mau gak mau pakai bahasa Turki ya. Iya, Sehemat kita. kebanyakan. Mungkin aku masukin dulu linknya sebentar. Coba. Bentar ya. Mungkin bisa Harusnya sambil. ada sih online-nya karena offline-nya di sini banyak banget gitu kayak perpustakaan, kemudian jurnal-jurnal yang bisa kita baca, penelitian-penelitian yang kayak kita baca. Cuman online-nya aku gak tahu. Mungkin bisa dicek dari Dergipak Akademik ini yang sudah saya kirim ya di kolom chatnya. Oke. Selebihnya nanti menyusul lah ya Kak, kalau ada info-info lain. Mungkin itu. Ada yang nanya Kalau kalau mohon misalkan maaf nanti Kak, kalau lulus yang bahasa YTP, Inggrisnya ada nggak kira-kira? Itu yang saya kirim bahasa Inggris bukan ya? coba dicek aja dulu Iya. nanti. Oh, baik Kak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Yang secret question and secret question answer tadi diisi apa ya? Itu sih sesuai preferensi masing-masing. Misalkan nanya nama ibu kamu siapa, terus jawabannya nama ibu kamu sendiri gitu. Itu jaga-jaga kalau misalkan kita lupa password. Kalau di Turki jurusan paling topnya apa katanya Kak Naila? Jurusan? Gimana ya jawabnya? Jurusan topnya apa? Terlalu umum ya Kak mungkin pertanyaannya. Tapi kalau bisa dijawab teman-teman YTB Indonesia, yang di Turki itu rata-rata ngambil ini, jurusan sosial kebanyakan. HI, kayak gitu. Jurusan paling favoritnya emang sosial, HI, sosial politik, Ilmu ekonomi, politik, international iya. business. Cuman Iya. balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Kamu ke Turki mau ngapain gitu? Iya. Kalau memang misalkan passionnya bukan di sana ya ngapain juga ngejar ke sana. Jangan misalkan daftar YTB gara-gara lagi hype banget gitu, ngejar gengsinya doang, ya sayang gitu. Baik lagi ke kemampuan kita masing-masing. Apakah setiap jurusan teknik itu ada bahasa Inggrisnya gak katanya? Setiap jurusan teknis bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Gak setiap jurusan teknik sih, jadi tergantung univ, balik lagi ke univ masing-masing yang teman-teman mau pilih gitu. Itu dicari dulu, dipastiin dulu itu ada bahasa Inggrisnya apa enggak di univ yang teman-teman mau pilih gitu. Tapi rata-rata kalau universitas negeri di Turki itu pakai bahasa Turki, teman-teman, bahasa pengantarnya. Kayak gitu. Ini mungkin ada yang nanya juga ya, dokumennya diupload dalam bentuk PDF atau JPEG. Itu nggak ada ketentuan juga, teman-teman terserah mau masukin dalam bentuk apa. Cuman mereka punya batasan ini loh, batasan maksimal. Megabyte-nya, ya size-nya. Ya, megabyte-nya, size-nya. Itu ada batasannya, selagi belum lewat, nggak masalah sih, mau apa aja. Dan seingat aku, nggak kecil kok gitu, besar yang mereka kasih. 3 MB kalau nggak salah ya, apa 10 gitu. Nggak ada lagi yang raise hand, kita baca-baca di chat aja. Iya. Ada juga nih Kak yang nanya, kalau udah lulus nantinya ditanya pihak YTB gak gitu. Untuk pencapaian-pencapaian. Sejauh ini enggak sih teman-teman, nggak ada apa ya, nggak ada pertanyaan-pertanyaan atau suatu hal yang harus kita lewati gitu, kalau udah mau lulus. Jadi kalau asal udah lulus, IP jangan kurang aja ya. Nah, ya itu. Kuliah. Nanti kalau udah keterima, mungkin ini ya persyaratan beasiswa tetap jalan tuh yang uang saku bulanan, teman-teman IP-nya nggak boleh di bawah 2.
Jadi setiap semester kita bakal ngasih transkrip nilai ke pihak YTB, kita upload di sistem juga. Kalau misalnya IP teman-teman di bawah 2 itu beasiswanya bisa dipotong 25% kayak gitu. Nanti kalau di bawah lagi dipotong lagi gitu. Kalau nggak berhasil naikin di atas 2 gitu mungkin. Itu aja sih Lama-lama yang dipotong juga ya. Diulang. lama-lama kalau nggak berhasil mempertahankan IP, ya kayak gitu. Bisa aja hilang bursnya. Ini boleh gak aku bacain aja Kak langsung? Boleh. Silakan. Oke. Dipilih aja yang mana yang mau dijawab. Oke, siap. Saat belajar bahasa Turki selama 1 tahun itu di mana? Itu di kota yang di universitas yang teman-teman pilih gitu, di kota universitas yang dituju. teman-teman pilih, iya yang dituju. Di sana biasanya ada kursus bahasa Turkinya dan tenang aja, nggak usah khawatir, YTB udah ngurusin kok pendaftaran, pendaftaran, biaya semuanya itu udah ke cover juga, tinggal Termasuk kuliah. penempatan Tomer. Iya, betul, termasuk penempatan Tomer juga. Ada yang raise hand? Mbak Oke. Rahmita. Kita raise hand dulu, silakan. Oke, Assalamualaikum. Mau bertanya lagi nih Kak. Kalau misalkan IPK kita turun, apakah itu dicabut langsung tuh beasiswanya atau bagaimana? Kalau IPK-nya turun, tadi ini ya, udah dijelaskan juga IP-nya, mereka menentukan gitu. Minimal banget IP-nya harus 2. Jadi kalau misalnya IP-nya di bawah 2, itu mereka bakal motong 25% dari beasiswa yang kita dapat nih, dari uang saku yang kita dapat per bulannya, dipotong 25%. Habis itu di semester selanjutnya, kalau misalnya IP-nya masih di bawah 2, itu dipotong lagi 25% gitu. Tapi kalau misalnya udah berhasil dinaikin di atas 2, itu bakal normal lagi gitu, nggak dipotong beasiswanya. Jadi nggak langsung dicabut teman-teman. Itu kayak tergantung IP-nya aja gitu. Kalau berhasil mempertahankan nggak bakal kenapa-kenapa juga kok. Oke, Kak, tanya lagi dong Kak. Ini beasiswanya full ya, beasiswa penuh gitu Kak ya? Mulai dari keberangkatan atau emang udah udah dijelasin lah di sana gimana atau gimana Kak? Iya betul, ini beasiswa full semuanya dari tiket pesawat, dari asrama, uang saku, kuliah juga sudah dilunasin dari awal masuk sampai nanti kita lulus, nggak usah khawatir teman-teman. Terus sama tadi belajar bahasa Turki 1 tahun itu juga sudah dibayar gitu, udah tinggal sekolah aja di sini. Uang buku itu paling kita keluar sendiri sih kalau uang buku kuliah ya, keperluan beli-beli buku atau yang lain-lain itu sendiri. Cuman kalau uang semesteran itu sudah, terus dapat asrama, dapat asuransi kesehatan, dapat apalagi ya, banyak banget Kak. Intinya semuanya sudah di-cover kayak gitu. Termasuk Oke, nanti Kak. pas kita udah lulus itu tiket pesawat juga udah bakal dikirim sama mereka. Oke, kalau dari wawancara wawancara kan ditempatkan di Jakarta sama Aceh. Kalau di Aceh di mana Kak wawancaranya? Kotanya. Oh, kurang tahu sih kalau kotanya di mana. Biasanya ya di pusat ininya, di pusat Yang dari pasti kota mereka itu. di tiap kota di pusat kotanya. Iya. Di pusat Kayak kotanya. Jakarta Oke. biasanya di Kedubes. Iya, betul. Oke, makasih Kak ya. Oke, sama-sama. Sama-sama. Ada lagi yang raise hand? Silakan. Izin bertanya, misalnya kita pilih ke Departemen Ilahiyat di UNIF yang mewajibkan bahasa Arab, berarti kita wajib punya sertifikat bahasa Arab gitu ya? Atau sistemnya seperti TDV nanti kita dileskan bahasa Arab atau gimana Kak? Oke. Kalau di YTB kita mau pilih jurusan yang pakai bahasa Arab ya Ilahiyat, itu gak wajib masukin sertifikat bahasa Arab, jadi masih sunnah gitu ya hukumnya. Kalau ada boleh diupload, kalau nggak ada nggak masalah. Dan nanti tergantung unifnya, balik lagi. Kalau ketentuan setiap univ itu beda-beda untuk jurusan Ilahiyat. Ada universitas yang tidak mewajibkan
kursus bahasa Arab dulu, ada juga yang kursus bukan kursus sih sebenarnya, ada yang semester Persiapan. gitu ya, persiapan bahasa Arabnya itu diwajibkan gitu. Itu balik lagi ke univnya masing-masing, gitu mungkin. Ya lanjutnya lagi Kak. Untuk sekarang kan memang belum ada sertifikat bahasa Arab, tapi sekarang saya ini kuliahnya di Lipia cabang. Kakak mungkin sudah tahu Lipia ya. Lipia itu kan lembaga pendidikan Islam bahasa Arab. Sampai sekarang dia kan 4 semester. Sekarang saya di semester ketiga, memang belum lulus. Itu sertifikatnya bisa kita ganti sebagai nilai semesternya enggak gitu? Sertifikat bahasanya. Berarti Sertifikat sekarang bahasa Arab. di Takmili ya? Apa di IDAT. Oh, masih di IDAT. Iya. Kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa ya. Berarti Beda kalau memang soalnya. beda deh ya. Terima kasih. Berarti tetap harus ngambil S1 lagi di sini ya kan? Nggak bisa lanjut S2. Iya, memang rencananya memang mau ambil S1 juga kan. Cuma apakah nilai dari IDAT itu bisa dijadikan sebanding dengan sertifikat bahasa gitu? Disampaikan aja, nanti kan ada setahu saya nanti ada kan kemampuan bahasa tuh, kamu pilih aja bahasa Arab yang emang udah expert gitu loh. Nanti dibuktikan, kalaupun mau, karena gini, nilai bahasa Arab tuh nilai tambah ya bahasa tuh, apapun bahasanya, mau Inggris mau Arab. Ketika misalkan kita menyertakan itu di awal, mungkin itu menjadi salah satu daya tarik kita diterima gitu. Apalagi misalkan ketika kamu ngisi pakai aplikasi pakai bahasa Arab itu malah lebih memperlihatkan lagi gitu. Karena ada beberapa juga kasus nih yang nggak boleh ditiru. Ada seorang orang tua yang mendaftarkan anaknya, orang tuanya tuh jago banget bahasa Arab gitu. Saking mau keterimanya anak itu di beasiswa tersebut, beasiswa Imam Hatib ya. Diisikanlah sama orang tua pakai bahasa Arab gitu. Nah, terus keterima tuh ceritanya anaknya diwawancara, ketika diwawancara malah anaknya nggak bisa jawab karena yang ngisinya orang tua gitu. Iya. Gitu. Kamu juga bisa gitu. Kalau mau letter of intent-nya jangan bahasa Inggris tapi bahasa Arab aja langsung, kan ada pilihannya juga tuh. Iya Kak. Ya. Siap. Makasih Kak. Oke. Ya. Silakan Kanai, dibacain aja. Oh iya, lanjut ya. Ini ada yang nanya kalau sekolah bilang siswa biasanya pakai rapor. Nah, itu nilai rapotnya teman-teman scan aja. Rapotnya di-scan selama semester yang teman sekolah gitu ya, 5 semester atau 6 semester. Nanti di-scan terus disatukan dalam satu file. Nah, habis itu di-upload, itu juga bisa teman-teman kayak gitu. Oke. Boleh dikirim link pendaftaran. Oke, aku kirim ya sebentar. Ini link video tadi yang aku pakai. Boleh dilihat langsung. Mana lagi ya? Jadi, oke. Kalau misalnya ini ya teman-teman, ada yang nanya juga nih, kalau apakah ada maksimal pendaftaran? Itu nggak ada. Selama umur belum melewati ketentuan batasan gitu ya, teman-teman bisa nyoba sampai 2 kali, sampai 3 kali, 4 kali bahkan, itu tetap bisa daftar kok gitu. Nggak ada ketentuannya. Untuk transkrip nilai yang di ijazah terakhir saja atau dengan nilai terakhir di rapot. Nah, ini beda teman-teman, yang ijazah itu di-upload juga, yang transkrip nilai itu juga di-upload. Dua-duanya jadi. Gitu mungkin. Ada lagi? Nah, ini nih, tadi ya terkait education information ya, ada yang nanya juga. Kalau udah semester akhir berarti kita isinya di kolom transkrip aja atau gimana? Itu tetap di-upload teman-teman dua-duanya. Kan kalau belum lulus kita bisa pakai surat keterangan lulus ya.
sebagai pengganti ijazah. Nah, itu upload di diploma. Kalau untuk transkripnya itu di bagian transkrip gitu. Jadi tetap diisi dua-duanya. Diganti aja sama surat keterangan lulus ijazahnya, bagian ijazahnya. Oke. Ada lagi nggak, Kak Wildan? Gimana nih? Ada yang raise hand, silakan. Sama tadi ada yang nanya untuk S1 kalau masih skripsi gimana ya posisinya? Kalau skripsi sih setauku belum bisa ya. Terkecuali dia sudah melewati sidang skripsi, nunggu dan sudah dinyatakan mau lulus itu bisa gitu. Kalau masih dalam proses apa namanya skripsi, setauku harus nunggu dulu sampai dia lulus sidang skripsinya. Ya. Yang raise hand Nadia Solihah. Silakan. Mau nanya lagi Kak, tadi yang di apa namanya di video yang Kakak kasih itu yang kata bikin pas ngisi personal information ya, di situ katanya kan ada yang secret question sama secret question answer, tadi diisi apa ya Kak? Maaf lupa. Oh iya, itu sebenarnya cuman untuk ini aja sih, jaga-jaga kalau suatu saat teman-teman lupa passwordnya gitu. Jadi pilih aja. Ya, pilih aja pilihan yang mudah, yang teman-teman ingat terus. Lalu ya jawabannya juga pasti bakal ingat gitu. Oke, Misal makasih. nama orang tua, nama Ya. kucing gitu. Ya, Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ijazah depan belakang atau depan aja? Belakangnya emang ada nilainya ya? Gimana Kak? Ijazah tuh yang di scan depan aja apa depan belakang? Nggak tahu ya, aku ijazah yang sekarang belakangnya ada nilainya nggak? Ijazah yang sekarang belakangnya ada nilai. Iya, jadi dua-duanya Berarti teman-teman. depan belakang. Iya, depan dan belakang. Di scan, disatuin folder lagi. Mohon maaf, kira-kira ada contoh mini tesis gak ya? Oh, aku gak punya sih, karena aku bukan YTB. Nanti mungkin bisa coba tanya siapa ya. Sebetulnya sih kalau mini tesis tahuku tadi kayak proposal ya. Karena kan seperti halnya kita mau S3, kita ada mini ininya juga kan, disertasinya juga gitu. Kita mau nulis judulnya apa, metode penelitiannya apa, seperti yang dicontohkan sama Mas Gesta tadi. Sama kayak proposal skripsi sih, kurang lebih seperti itu. Simple. Sidang skripsinya bulan Juni. Nggak bisa sih, setauku. Karena kan tadi kita posisinya masih belum dinyatakan lulus ya. Lain halnya misalkan ketika anak SMA yang sudah melewati ujiannya, kemudian ataupun belum tapi udah ada nilainya gitu. Kalau SMA seperti itu. Kalau S1 setauku harus nunggu dulu. Harus nunggu setelah sidang skripsi baru boleh gitu. Tapi kalau misalkan mau dicoba, coba aja gak apa-apa. Kita punya nilai sampai semester akhir gitu, dilampirkan aja coba. Dan dinyatakan misalkan kalau skripsinya bulan Juni, kemudian kurang lebih kita lulusnya sekitar bulan Agustus gitu. Coba aja. Karena kan awal tahun ajaran baru di sini bulan September. Gitu, Kak. Selama masih bisa daftar sih, daftar aja sih. Karena ada yang nanya, selain bahasa Inggris boleh gak kalau translate bahasa Arab? Untuk terjemah. Oke. Ini maksudnya dokumen yang kayak gimana ya? Dokumennya selain ditranslate bahasa Inggris, apa boleh bahasa Arab ya katanya? Oke. Sebenarnya balik lagi ya, nggak ada ketentuan mau dalam bahasa Arab, bahasa apa gitu pastinya. Kalau misalnya emang mau ditranslate ke bahasa Arab, ya ini apa mau daftar jurusan ilahiyat ya, kalau misalnya masih ada hubungannya tuh dengan jurusan yang ingin didaftar ya boleh-boleh aja gitu, kayak bisa jadi membantu juga kan, membantu penilaian. Tapi kalau misalnya memang dirasa nggak perlu dan nggak ada hubungannya,
baiknya sih ke bahasa Inggris aja sih, yang umum-umum gitu, yang umum aja. Gitu. Kita cari yang apa ya? Kita cari yang paling relevan lah, yang paling sesuai sama yang mau kita daftar gitu. Silakan kawan-kawan semua, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar lagi, 10 menit lagi ya, kita menuju jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kita tutup dan akhiri di sesi BIMTEK pertama ini, nanti besok kita evaluasi sudah sejauh mana terkait masalah pengisian aplikasinya. Silakan. Ada yang raise hand. Mas Mirza, untuk di-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya mau nanya nih, Mas. Jadi untuk academic qualification ya, di sini kan ada keterangannya harus lulus GMAT, terus ada GRE, Law GAT segala macam. Ini kalau kita ngambil di luar ini boleh nggak ya? Kayak misalkan saya lulus tes TPA gitu, dimasukin ke sini, diakuin nggak? Saya jujur belum pernah ikut GMAT juga soalnya. Kira-kira gimana ya? Sorry, gimana Kak? Bisa diulang pertanyaannya? Kan gini nih, Terkait academic saya harus qualification. share screen nggak? Nggak, saya sebutin aja nih. Jadi kan di menu Bursary Study Scholarship ini kan di kolom sebelah kiri ini ada bagian academic qualification. Nah, di sini kan ada keterangan jenis-jenis ujiannya kayak GMAT, ada apalagi ini Law GAT, ada macam-macam deh. Tapi kan kalau di kita di Indonesia ini kan banyaknya itu kayak TPA, terus juga mungkin ada tes-tes yang lain di luar academic qualification yang aku sebutin tadi gitu. Nah, itu boleh nggak dicantumin di sini? Marilah kita Oke. kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Coba sebentar ya, kita lihat dulu Teman-teman semua di academic activities-nya ya. Sebentar. Perlu aku share screen nggak? Maksudnya biar ini. Oke, boleh. Begini, aku share screen aja. Oh, tapi nggak bisa nih sama hostnya. Oh iya, mana? sorry. Nggak Iya. bisa juga. Kita lihat dulu di penjelasan Untuk ya. S2 apa S1 ya? Bentar. Untuk S3, Mas Oh, untuk Wildan, S3. boleh nggak? PhD. Itu sebetulnya kan kalau di aplikasi ada yang wajib, ada yang enggak gitu, ketahuan ada yang bisa di skip juga sih setahu aku. Karena kan aku pernah daftar untuk S2 juga. Jadi ketika kita nggak punya nilai seperti itu, nggak dilampirkan pun nggak apa-apa gitu. Ataupun misalkan tadi kalau misalkan ada nilai TPA-nya kalau misalkan bisa ditranslate bahasa Inggris bisa aja sih. Oh, gitu. Kalau misalkan Enggak, si kolom itu memang harus diisi, nggak boleh dilewatin gitu. Oh, iya soalnya ini kan dia nggak tahu ya, mungkin karena dari luar ya. Jadi kayak kita mungkin bangsa kayak TPA atau mungkin apa ya, ya SAT istilahnya kali kalau psikotes Indonesia, atau kalau apapun itulah satunya. gitu ya, yang tes diakuin secara GRE, nasional GMAT. kita itu nggak ada listnya gitu di academic qualification ini gitu. Jadi takutnya kalau aku masukin tes TPA gitu ya, ada misalkan sertifikat dari Bappenas yang nggak diakuin gitu di sini gitu. Jadi mereka mungkin karena adanya GMAT harus GMAT gitu, nggak boleh yang lain gitu. Nah, maksudnya kalau dari Setahuku ada pilihan other deh. gimana? Ada pilihan yang Gitu. lainnya deh. Kalau misalkan Coba bisa ya. pilihan yang lain, nanti bisa pilih yang lainnya, terus masukin yang kita punya gitu. Tapi kayaknya di sini nggak ada sih, Mas. Kalau Kalau- di Kalau nama exam-nya. berarti Kalau kalau dilihat begitu ini yang memang ini ya, Kak, diwajibkan yang kali ya. yang diakui secara internasional ya, yang di highlight di situ. Ya, jadi kayak ACT, ALES, terus ada ya tadi GMAT. Tapi ya jadi yang diakuin di kita secara nasional itu nggak ada gitu. Makanya kalau dari teman-teman kira-kira gimana gitu. Terus pilihan other juga kayaknya nggak ada deh di sini. Jadi kan kayak apa ya, istilahnya aku tuh kayak harus
mengkira-kira gitu. Kalau TPA itu cocoknya apa? Oh kayaknya GMAT gitu. Kayak gitu. Tapi pas di attach dokumennya tulisannya bukan sertifikat GMAT tapi TPA gitu. Jadi kan takutnya kalau dari tim di sana kayak bingung gitu. Ini apa ini TPA gitu kan? Ya gitu aja sih sebetulnya, takut ada itu aja gitu. Kira-kira Oke, gimana Mas gitu. Beza besok harus ikut lagi ya. Karena Iya, besok kayaknya bagiannya gitu Mas deh. Desta nih. Betul. Jadi Nanti gimana? sekalian kita tanya-tanyain juga sama yang kandidat doktor award di ITB di sini untuk mengakalinya seperti apa gitu. Iya gitu. Oh gitu. Oke. Supaya Soalnya besok kelihatannya terbantu ya. Amin. Oke. Kelihatannya sih ini nggak bisa di skip gitu. Soalnya kalau di skip dia ada tulisan tanda seru gitu. Jadi makanya kayaknya sih harus diisi gitu. Oke. Berarti lewati aja ya dulu. Lanjut Sisain yang aja itu. ya. Oke. Jangan submit dulu. Jangan submit dulu ya. Oke gitu. Oke. Ya udah oke. Silakan. Ada waktu 5 Oke menit, kurang teman-teman. lebih 5 menit lagi yang lain. Ada yang mau bertanya? Ini aku mau bantu jawab ini, Kak. Ada yang nanya nih, Boleh, panjang banget. silakan. Dia nanya kalau untuk kuliah wajib tamat 1 tahun, iya. Nah, seandainya kita sudah belajar sebelumnya dari lembaga lain, atau udah punya sertifikat bahasa Turki gitu ya, itu bagaimana, bisa di-skip atau tidak? Jawabannya adalah kebanyakan lembaga bahasa gitu ya, bahasa Turki yang ada di Indonesia, lembaga bahasa Turki yang ada di Indonesia, itu belum punya standar resmi dari Turkinya gitu. Kemarin sempat dibahas juga sebenarnya di webinar, jadi yang udah punya kualifikasi standar resmi dari Turki itu dari Malaysia aja gitu, belum sampai Indonesia nih kalau sekarang. Jadi walaupun teman-teman udah punya sertifikat gitu ya, udah sampai level B1 atau B2 mungkin di Indonesianya, itu tetap nggak masuk teman-teman, tetap tidak dianggap sama pihak Turkinya. Kalau misalnya nanti udah punya kelebihan bahasa Turki, itu bisa dimasukkan saja ke bagian sertifikat atau kemampuan bahasa tuh. Kemampuan bahasa bisa, di sertifikat juga bisa, tapi untuk sampai ngelewatin 1 tahun bahasa Turki ya, itu belum bisa kalau sekarang. Nggak keanggap lah gitu sertifikatnya. Belum dianggap qualified sih lebih tepatnya ya, kan di Indonesia belum ada Yunus Emre gitu, satu lembaga yang benar-benar jadi acuan oleh pemerintah Turki terkait kemampuan bahasa Turki gitu sih. Cuman tadi bisa lebih memudahkan kita, misalkan kalau orang lain 1 tahun susah-susah belajar bahasa Turki ya kita tinggal ngulang aja gitu, itu paling bonusnya. Tapi tidak bisa skip 1 tahun persiapan bahasa Turki. Jangankan yang belajar di Indonesia ya bahasa Turki, orang mahasiswa aja yang belajar Tomer di sini, tapi misalkan belajar bahasa Tomernya di kampus A, kemudian daftar kuliah di kampus B, kadang-kadang nggak diterima juga sertifikatnya gitu. Iya. Begitulah Turki. Sekalipun sama-sama dikeluarin sertifikat dari kampus, kadang mereka nggak menerima juga karena harus ngikutin ujian dulu misalkan yang diselenggarakan oleh mereka. Karena khawatir misalkan tadi lembaganya nggak qualified atau apa. Gitu sih teman-teman. Ada lagi kah yang mau bertanya? Kayaknya 2 terakhir deh sebelum kita tutup acara ini. Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian. Silahkan Kak Naila. Ada beberapa pesan terakhir untuk para pemburu beasiswa kita, Scholarship Hunter ini. Ada tips and triknya untuk menyiapkan apa saja, misalkan LOI. Oh ya tadi ada yang nanya contoh LOI, dikasih tahu aja sama Kanela kira-kira kisi-kisinya kayak gitu. Contoh LOI. Oke. Untuk terakhir mungkin pesannya sama ya kayak pertemuan sebelumnya ya, dimaksimalkan gitu. Sebisa mungkin berkas-berkas yang kita upload itu yang udah terbaik, yang udah paling siap gitu ya, yang udah paling bagus untuk mereka baca. Terus kalau bisa semuanya diisi data-datanya, jangan sampai ada yang kosong. Sama apa lagi ya Kak? Udah sih kurang lebih udah pokoknya maksimalkan aplikasi yang teman-teman mau daftar kayak gitu. Terus juga LOI itu udah dicontohkan ya tadi,
3 pertanyaan sih kurang lebih. Pasti kita ditanya tentang pengalaman sosial atau akademik, terus kenapa pilih Turki, dan rencana setelah lulusnya itu apa. Itu juga teman-teman tulis dengan sebaik-baiknya lah gitu. Kalau bisa alasannya yang punya korelasi satu sama lain dan juga nggak bertele-tele gitu bahasanya. Oke. Apa ya Kak? Kurang lebih itu aja sih. Aku udah menyampaikan semuanya juga dari pertemuan pertama gitu. Oke, siap deh. Pokoknya nanti apa yang disampaikan Kak Naila akan di-share juga ya di grup ya. Kayak misalkan tadi kesalahan umum orang dalam membuat LOI, nanti itunya satu page itu bisa di-share ya. Sama Boleh. contoh misalkan Kak Naila udah ngisi LOI juga nanti di-share. Cuman jangan di copy paste ya, karena itu gak membuat kita unik di mata mereka gitu. Sama aja kayak orang lain. Nantinya malah ketika kita copy paste malah kita gak diterima gitu. Jadi balik lagi dari dalam diri sih motivasinya seperti apa ya. Kalau yang saya tangkap gitu. Be unique gitu supaya kita bisa dilirik oleh YTB. Itu aja sih. Oke, kawan-kawan semua terima kasih banyak yang sudah bergabung di sesi BIMTEK kali ini. Alhamdulillah ya ada kurang lebih total 60 partisipan yang masih setia sama kita. Yang duluan karena mungkin sudah asar duluan pada izin lab tadi. Mudah-mudahan Allah catat ini sebagai ikhtiar maksimal kita ya dalam mencari kesuksesan ke depannya. Dan mudah-mudahan catat sebagai kebaikan dan insya Allah sih usaha tidak akan mengkhianati hasil yang sudah kita capai dengan bersusah payah. Intinya maksimalkan ikhtiar kita. Atas waktunya. Sama-sama. Masih banyak juga kawan-kawan semua partisipan Scholarship Hunter di PKS Muda Mendunia. Jangan lupa di follow semua akun sosial media milik PKS, baik itu PKS Muda, kemudian YouTube-nya PKS TV, kemudian Instagram-nya PKS Sejahtera juga. Jangan putus harapan, insya Allah besok di BIMTEK terakhir ada Mas Gesta yang akan berikan tips and triknya lebih lanjut lagi khususnya untuk S2, S3. S1 juga boleh ikutan lagi kok, besok boleh tanya-tanya lagi kalau belum puas. Saya rasa sih, saya harapkan jangan mudah puas ya, sampai kita benar-benar menginjakkan kaki di Turki, barulah itu kepuasan untuk kalian semua. Makasih banyak waktunya, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kepada Tuhan subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya jangan lupa follow juga Garuda Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih Kak. Yo. Terima kasih Kak.